Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Apa kabar saudara-saudaraku, para siswa sekalian? Teriring doa mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu terhindar dari virus COVID-19. Baiklah saudara-saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang konsep budaya. Baik, para siswa kalian, bahwa kalau kita berbicara tentang budaya, budaya itu merupakan daya budi, ya, daya dari budi, yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Menurut ilmu antropologi kebudayaan, bahwa budaya itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, itu menurut ilmu antropologi kebudayaan. Saudara-saudaraku, para siswa sekalian, manusia dengan akal budinya telah mengembangkan tindakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya terbentuk dari berbagai unsur, terutama unsur-unsur yang terkait, bisa berupa ide, bisa berupa artefak, dan juga berupa aktivitas. Saudara-saudaraku, para siswa sekalian, bahwa unsur-unsur kebudayaan secara universal itu antara lain bahasa. Bahasa adalah merupakan alat komunikasi, dan bahasa di setiap wilayah memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh adat istiadat, wilayah, dan demografi. Misalnya, penduduk wilayah pesisir, kemudian penduduk wilayah pegunungan, kemudian lihat juga penduduk wilayah perkotaan, itu memiliki perbedaan tutur kata karena pengaruh dari letak wilayahnya. Nah, itu dari segi bahasa. Kemudian kita lihat dari pengetahuan. Pengetahuan dapat melahirkan ide-ide yang kreatif dan baru. Tanpa ada pengetahuan, budaya tidak akan tercipta, apalagi untuk berkembang. Jadi, melalui pengetahuanlah budaya itu akan tercipta dan kemudian berkembang. Kemudian, organisasi sosial. Manusia di dalam kehidupannya itu membutuhkan manusia lainnya. Tentunya di dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, di dalam melanggengkan kehidupannya, maka manusia membentuk organisasi. Artinya organisasi sosial. Dan organisasi ini adalah guna untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian, dari peralatan hidup dan teknologi. Secara universal, peralatan hidup
dan teknologi. Ya. Saudara-saudaraku, para siswa sekalian, manusia mengembangkan peralatan hidup dan teknologi untuk dapat menyiasati lingkungan tempat tinggalnya. Karena dia harus beradaptasi dan ia harus bagaimana mengelola tempat lingkungannya. Misalnya, ya, masyarakat petani dan peladang itu akan membuat alat-alat pertanian, ya, agar dapat membantu dalam bercocok tanam. Artinya, mereka membuat alat disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Seorang petani, seorang peladang, maka dia akan membuat alat-alat yang dibutuhkan. Ya. Artinya dia akan membuat alat-alat yang menunjang kehidupannya sebagai petani dan peladang. Kemudian religi. Ya. Religi itu akan muncul dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya Tuhan yang menciptakan. Kenapa? Karena menyadari di situ terdapat yang menguasai dan menciptakan seluruh alam semesta. Oleh karena itulah dia menyadari itu, sehingga religi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kesenian. Manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan fisik saja, tetapi juga manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan psikisnya. Artinya, manusia juga perlu untuk memenuhi kebutuhan psikisnya. Oleh sebab itu, manusia menciptakan kesenian yang dapat dirasa, kemudian dapat didengar, guna memenuhi kebutuhan psikisnya. Karena disitulah manusia, kalau bahasa kita adalah perlu adanya hiburan, maka diciptakanlah berbagai macam kesenian sesuai dengan kondisi wilayahnya di mana masyarakat itu berada. Sehingga kita lihat ada berbagai macam unsur kesenian. Kalau di Jawa ada kuda lumping, ada reog, ada angklung, ada calung, dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, dari unsur-unsur kebudayaan secara universal yang saya sebutkan tadi, maka diturunkan menjadi kebudayaan khusus. Misalnya, adat istiadat, kekerabatan, toleransi, dan alat-alat yang dibutuhkan di dalam kehidupan manusia, misalnya alat pertanian dan sebagainya. Nah, faktor geografis itu sangat mempengaruhi kepada unsur budaya yang membentuk daerah kebudayaan. Karena ada keterkaitan antara aspek alam dengan aspek manusia. Kebudayaan itu selalu berkaitan dengan batas fisik dan batas geografis. Contohnya, budaya Sunda
merupakan suatu tradisi yang berkembang di wilayah Sunda. Contohnya, yang sekarang saya pakai belangkon, itu adalah budaya, ya, hasil budaya. Ya, kebetulan ini adalah budaya Sunda. Dan banyak lagi. Kemudian budaya Minangkabau, ya, tentunya akan merujuk kepada daerah di mana lokasi budaya itu berada. Dan budaya Minangkabau berarti berada di Sumatera Barat, ya, arti daerah Sumatera Barat. Jadi jelaslah, ya, bahwa lokasi geografis itu dijadikan landasan, ya, untuk menunjukkan suatu kebudayaan lokal. Jadi letak atau lokasi geografis itu akan menjadikan landasan, ya, untuk menunjukkan suatu kebudayaan lokal. Ya. Nah, inilah konsep budaya. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dan para siswa sekalian. Dan terima kasih atas perhatian terhadap pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudaraku dan para siswa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.